Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifani Srina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Alpro soal lampiran kedua pada bab perulangan. Yang dimana disuruh untuk membuat program menampilkan deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci ini itu sendiri adalah deret angka yang setiap angkanya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Yang deret ini dimulai dari angka 0 dan juga angka 1. Nah, pada awal membuat program, biasanya kita akan membuat algoritma deskripsi atau deskripsi program. Nah, seperti di sini. Yang pertama, mulai. Kemudian kita akan memesan variabel n, A1, A2, dan X. Kemudian inisialisasi A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 1, X sama dengan 0. Kemudian input jumlah deret dan n. Nah, ini dari n. Nah, kita menginput jumlah deret dari n. Nah, kemudian cetak dua angka Fibonacci pertama di layar. Kemudian setelah dicetak, dia akan melakukan perulangan hingga ke n. Nah, pada perulangan ini, hitung angka Fibonacci berikutnya dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, yang kemudian akan diperbarui dua angka sebelumnya ini. Kemudian akan dicetak kembali angka Fibonacci berikutnya, dan akan terus berulang hingga deret dari nilai input nilai yang kita inputkan pada yang divariabelkan dengan n. Kemudian selesai. Nah, setelah kita membuat algoritma deskripsi atau deskripsi program, biasanya kita akan membuat pseudocode. Nah, di sini pseudocode-nya dimulai dengan begin. Kemudian memesan variabel n, A1 0, A2 1, dan X sama dengan 1 dalam tipe integer. Yang kemudian write n ditampilkan ini. Kemudian ini meminta input kepada pengguna nilai n, menginput nilai n, kemudian nilai inputnya akan masuk ke dalam n, read n. Nah, di sini akan ditampilkan di layar nilai A1 dan A2. Kemudian pada perulangannya di sini I1 to n kurang min 2 ini akan dimasukkan ke I, yang kemudian akan masuk ke dalam proses A1 plus A2 masuk ke dalam X. Kemudian A1 sama dengan A2, ini A2 nilai dari A2 akan dimasukkan ke A1. Kemudian nilai X yang telah kita hitung tadi akan masuk ke nilai A2. Kemudian akan dicetak nilai X dan N, selesai. Kemudian setelah pseudocode, biasanya kita akan membuat flowchart. Nah, di sini start menggunakan bentuk oval, kemudian inputnya n itu menggunakan jajar genjang, dan pada proses ini A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Ini inisialisasi. Kemudian akan masuk kepada perulangan yang menggunakan bentuk segi 6. Nah, di sini masuk pada proses menggunakan persegi panjang, yaitu X sama dengan A1 plus A2, kemudian A1 sama dengan A2, dan A2 sama dengan X, yang akan masuk ke I++ ini. Nah, dia akan berulang hingga N yang ditentukan telah selesai,
maka dia akan masuk ke false, yaitu menginput nilai X. Kemudian setelah itu berakhirlah program tersebut. Nah, kemudian kita akan coba running untuk codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan per baris sintaks atau per baris codingannya pada include IOStream. Biasanya kita menggunakan header ini untuk memakai input dan output cin, cout, and inline. Kemudian using namespace std ini memudahkan kita dalam menulis codingan karena kita menggunakan namespace standar yang dimana kita tidak perlu menuliskan std ini berulang-ulang kali. Kemudian inMine ini sebagai fungsi utama. Kemudian memesan variabel n, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 1, X sama dengan 0. Ini termasuk dalam inisialisasi dalam bentuk integer. Yang kemudian kita akan menampilkan layar. Di sini cout masukkan n, dia akan ditampilkan ke dalam layar komputer kita. Pesan masukkan n, yang dimana kita ini diminta untuk menginputkan nilai n. Setelah kita menginputkan nilai n, maka nilainya akan tersimpan di sini, di n. Kemudian kita akan menampilkan cout deret Fibonacci. Ini akan menampilkan ke layar deret Fibonacci, pesan deret Fibonacci yang disertai dengan nilai A1 tadi 0, kemudian koma, A2 yaitu 1, kemudian koma. Nah, di sini pada perulangan for-nya, masuk pada perulangan for-nya. Di sini ada integer karena kita lupa untuk menaruh ini. Nah, ini inisialisasinya. I sama dengan 1 sudah kita taruh di atas. Kemudian I kurang lebih sama dengan N itu sebagai kondisi. N-2 di sini sebagai kondisi. Kemudian perubahan I++ atau nah, kemudian ini sebagai perulangannya. Kemudian dia ini akan mengulang dari 1 hingga melakukan perulangan sampai dengan n-2. Nah, kemudian masuk pada proses X sama dengan A1 plus A2 untuk menghitung angka Fibonacci berikutnya. Kemudian A1 sama dengan A2 di sini untuk memperbarui A1 ke A2 ke nilai menjadi nilai A2 sebelumnya. Kemudian A2-nya di sini akan diperbaharui dengan nilai Fibonacci X yang terbaru. Nah, ini akan berulang hingga n-2 selesai, maka akan dikeluarkan cout X, yaitu akan ditampilkan di layar nilai X-nya. Misalkan contohnya, kita running dulu. Misalkan 3. Nah,
apakah hasilnya deret Fibonacci-nya yaitu 0, 1, dan 1. Nah, kemudian di sini sudah saya jabarkan untuk penjelasan programnya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.